Selamat malam. Sosok yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi di mata Anda karena ia adalah salah satu tokoh yang bolak-balik pernah menjadi ketua salah satu lembaga tinggi negara, pernah juga masuk di pemerintahan dan beliau juga diundang ke sini sudah berkali-kali. Nah, malam ini kita akan bincang lebih banyak lagi mengenai cara pandang beliau, bagaimana memandang pemerintahan yang sekarang sudah kurang lebih dari setahun, lebih dari 12 bulan begitu. Dan juga bagaimana cara beliau memandang nanti ketika pilkada, apakah potensi konflik cukup besar. Saya panggilkan Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum Bapak, pakai hormat segala Pak. Karena mantan Minhan. Silakan sambil duduk Pak. Nah, sekarang sempat beberapa bulan nggak kelihatan Pak. Bapak sibuknya apa? Rutin saya mengajar. Insidental menjadi narasumber atau memberi kuliah umum di berbagai kampus. Saya mengajar sekurang-kurangnya yang tetap tuh sekarang di 4 universitas. Wow, lebih Ya, menarik gitu. mana Pak? Di pemerintahan atau ngajar? Tapi kalau saya lihat sekarang Bapak tampaknya lebih segar gitu Pak. Iya. Betul? Banyak orang mengatakan saya lebih segar dan badan lebih terkendali. Lebih rileks gitu kelihatannya. Kalau dulu kan agak gemuk tapi kusut gitu. Baik, Pak, nggak bosan-bosan. Kita putar lagi ini. Ada profil Bapak yang sudah disiapkan, tapi Oh, iya? ada perbedaannya. Oh iya, yang mana? Berikut ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD atau yang lebih kita kenal sebagai Mahfud MD adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 hingga 2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008 hingga 2013. Pria kelahiran Madura 13 Mei 1957 ini memulai karir sebagai dosen di alma maternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1984 dengan status sebagai pegawai negeri sipil. Mahfud meraih gelar doktor dari Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih gelar doktor pada tahun 1993. Anak keempat dari 7 bersaudara ini pada tahun 1999 sampai 2000 didaulat menjadi pelaksana tugas staf ahli Menteri Negara urusan hak asasi manusia. Berikutnya pada tahun 2000 diangkat menjadi Deputi Menteri Negara urusan HAM yang membidangi produk legislasi urusan HAM. Karirnya terus menanjak pada 2000 sampai 2001 saat mantan aktivis HMI ini dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode tahun 2004 hingga 2008, Mahfud menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mahfud bertugas di Komisi 3 DPR sejak 2004 bersama koleganya di fraksi Kebangkitan Bangsa. Pada tahun 2008, Mahfud terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Ahmad Rustandi yang memasuki masa purna tugas. Selanjutnya, pada pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 hingga 2011, menggantikan ketua sebelumnya Jimli Asyidiki. Pada pemilihan presiden tahun 2014 lalu, Mahfud MD nyaris melaju menjadi calon presiden. Langkahnya terhenti di babak awal, namun kemudian didapuk menjadi ketua tim sukses pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Usai kekalahan pasangan Prabowo-Hatta, Mahfud mengundurkan diri sebagai ketua tim sukses karena merasa gagal mengantarkan pasangan Capres-Cawapres tersebut menuju istana. Mahfud menikah dengan Zaizatun Nihayati sejak tahun 1982 di Semboro, Jember. Dari pernikahan itu, Mahfud dan Yati dikaruniai 3 orang anak. Jadi melihat lagi perjalanan hidup begitu ya Pak ya? Ya. Oke, Bapak sekarang kan fokus di ngajar, Ya. ya di beberapa universitas dan perguruan tinggi Ya. begitu. Bapak masih memantau kinerja pemerintah atau sudah sama sekali lepas saya di bidang pendidikan saja titik begitu? Oh, memantau. Masih memantau. Bukan hanya memantau, juga berdiskusi dengan tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh-tokoh politik. Masih intensif, sering ketemu juga, sering telepon. Tapi Iya. kita lihat artikel ini Oke. dulu nih Pak. Iya. 1 tahun memerintah, rakyat minta Jokowi JK mundur. Ini
salah satu di artikel ternama begitulah Pak. Menanggapi ini apa Pak? Ya, Baru setahun udah diminta mundur. ya tapi biasa aja lah. Di Indonesia tuh waktu Pak SBY kan juga begitu. Sampai 10 tahun berturut-turut selalu aja tiap tahun, tiap bulan ada yang minta mundur. Itu biasa di dalam politik gitu. Ya itu cerminan apa itu kalau rakyat minta mundur itu? Ya tentu cerminan kekecewaan, tapi kan itu bukan cerminan rakyat dalam arti keseluruhan. Pasti ada saja yang seperti itu. Ya. Sejauh ini masih on the track Pak pemerintahan, atau menurut Bapak ini ada yang bisa dilakukan selama setahun tapi tidak dilakukan oleh pemerintah? Ya kalau untuk saya pribadi mungkin karena saya orang hukum ya, yang gagal menurut saya atau yang masih jauh dari harapan minimal gitu adalah bagaimana penegakan hukum itu. Ya. Itu yang saya lihat, karena sebenarnya ada yang bisa lebih maksimal dilakukan untuk penegakan hukum. Sebetulnya itu. ada begitu? Iya dong, misalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kemudian penguatan KPK. Saya kira itu menjadi common sense publik ya, penguatan KPK itu. Tapi terjadi tarik ulur yang begitu hebat antara kekuatan masyarakat dan kekuatan politik. Sebenarnya kan pemerintah dalam hari Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla serta kabinetnya punya tempat strategis di situ. Baik, sekarang kita melihat artikel yang kedua ya, yang selanjutnya nih, Mahfud MD _2. Dukung Menhan rekrut 100 juta rakyat untuk bela negara. Bapak mendukung? Iya, saya mendukung karena saya sudah berdiskusi, mendapat penjelasan langsung dari Pak Ria Mizat ketika kami undang ke kantor kami, ke kantor Kahmi. Saya ketua Kahmi. Beliau bercerita tentang program bela negara itu bagus. Karena apa? Kalau di Indonesia ini ada 100 juta rakyat itu mencintai negaranya dengan sepenuh hati, maka radikalisme atau intervensi dari manapun itu gampang dilawan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita dulu pernah melihat suatu negara itu ya, ketika diinvasi oleh negara lain, diinvasi oleh Irak pada waktu itu. Apa yang terjadi? Pemuda-pemudanya, rakyatnya enggak bergerak sama sekali, dibiarkan karena mereka tidak punya rasa cinta, rasa terpanggil untuk bela negara, sehingga negara itu terpaksa mengundang Amerika untuk menghadapi Irak kan pada waktu itu. Enggak punya nasionalisme. Dan itu bahaya kalau apalagi negara sebesar Indonesia kalau tidak punya program bela negara. Saya mendukung itu karena saya juga pernah jadi Menhan dan saya dulu pernah membuat pohon ilmiah undang-undang di bidang pertahanan. Jadi saya buat pohon, akarnya ini, pohonnya ini, terus cabangnya itu ada 13 rencana undang-undang yang harus ada di bidang pertahanan. Nah, antara lain undang-undang bela negara ini. Berarti itu ada undang intelijen, undang bela negara. Tidak orisinal dari pemerintah sekarang berarti ini? Enggak, sudah lama karena ada di Undang-Undang Dasar. Ada di Undang Dasar kan disebutkan bahwa setiap warga negara itu wajib dan berhak melakukan pembelaan atas negara. Lalu kita membuat gambar itu. Mungkin ini saja mungkin orisinil, bisa dianggap orisinil gitu ya. Tetapi waktu itu memang sudah terpikir oleh kami gitu. Cuma waktu itu kan pemerintahan Gus Dur itu sebentar, sehingga baru jadi satu undang-undang sudah jatuh gitu. Baik. Di masyarakat ini, mohon maaf saya potong, di masyarakat ini sempat ada yang bela negara sama dengan wajib militer, sama dengan angkat senjata begitu Pak. Padahal kan tidak begitu sebetulnya. Beda. Ya. Saya pribadi merasa yakin nih, masyarakat Indonesia di depan saya ini ada mahasiswa, ibu rumah tangga, para pemuda. Saya yakin semuanya di dalam hatinya mereka memiliki nasionalisme gitu Pak. Saya yakin sekali tanpa ada program ini pun begitu. Tapi punya rasa nasionalisme dalam arti cinta tanah air tanpa kesiapan sikap, kesiapan mental dan kesiapan langkah-langkah teknis kalau terjadi sesuatu kan tidak ada gunanya juga. Tetapi itu beda dengan wajib militer. Karena wajib militer itu begitu Anda ikut wajib militer selesai harus jadi militer. Kalau ini begitu dididik, bela negara, diberi wawasan kebangsaan, ideologi, konstitusi, cara menghadapi kalau ada infiltrasi, kalau ada radikalisme gimana, itu yang dididikkan. Sebetulnya itu sudah ada pendidikan dari SD, SMP, SMA, melalui PPKN, melalui banyak pelajaran sebetulnya kan Pak? Iya, sebenarnya banyak juga, tetapi kalau pendidikan tuh umum. Dulu kan ada penataran P4 namanya, tetapi itu tekanannya pada ideologi,
tidak disertai pada latihan-latihan bagaimana menghadapi situasi darurat, situasi dadakan dan serangan. Tetapi memang harus jelas dulu undang-undangnya. Ini kan undang-undangnya belum ada. Siapa yang melatih, apa materinya, lalu hak dan kewajibannya apa masing-masing itu harus jelas. Menhan pernah mengatakan begini, kalau ada masyarakat WNI yang tidak mau bela negara, silahkan angkat kaki dari negeri ini. Ya tergantung undang-undangnya, ya seperti apa bela negara itu. Karena di situ dalam Undang-Undang Dasar memang dikatakan berhak dan wajib. Nah kalau berhak itu, hak dan kewajiban itu, hak itu adalah sesuatu yang kalau dituntut oleh yang punya hak harus dipenuhi. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau, tidak boleh dipaksa. Seperti Anda berhak memilih. Kalau Anda mau memilih dalam pemilu, maka negara harus memberi fasilitas kepada Anda agar betul-betul memilih. Tapi kalau Anda bilang, saya tidak mau memilih, tidak apa-apa. Negara tidak boleh maksa. Tapi kalau kewajiban, itu wajib. Nah, kata wajib bela negara itu yang belum ada undang-undangnya. Ini yang belum dilakukan. Bahwa itu perlu, itu iya. Tapi bagaimana mengimplementasikan wajib di dalam undang-undang itu, dalam bela negara, itu bagaimana? Apa bedanya dengan militer nantinya? Kewajiban bagi dia dan kewajiban bagi militer itu kan harus diatur dulu. Ini nggak berlaku hanya untuk masyarakat saja kan? Maksudnya tidak hanya untuk rakyat begitu Pak? Iya. Untuk pemerintah juga harus ada untuk bela pemerintah negara? juga. Kan kalau gitu program bela negara ini sekarang seperti tujuannya adalah rakyat, begitu kan? Pemerintah harusnya juga. Iya di level dong. pemerintah, birokrasi juga harusnya. Iya, sekarang pemerintah itu bela negaranya itu harus lihai dan jujur dan adil di dalam membuat kebijakan, namanya pemerintah. Wow. Saya enggak apa-apa disadap. Ini orang kok takut disadap kalau tidak punya niat jelek. Nah bisa. Kalau sebagai pejabat harus konsekuen dong. Mau disadap karena itulah perintah undang-undang. Kalau tidak, kita lihat artikel berikutnya. Mahfud .2, 25 tahun lagi KPK bakal bubar. Itu salah judul. Saya sudah baca berita itu. Isinya benar, judulnya salah. Isinya adalah? Ya, saya katakan isinya. KPK itu menurut sejarahnya memang lembaga yang sifatnya ad hoc. Karena dulu dibentuk di dalam undang-undang itu isinya dia dibentuk karena lembaga penegak hukum belum efektif. Kemudian karena pemberantasan korupsi belum optimal. Berarti ada kata belum. Nanti kalau sudah efektif dan optimal berarti tidak perlu KPK. Karena itu bunyi undang-undang. Sekarang masih belum atau sudah? Kalau begitu sekarang belum atau sudah? Saya kira belum. Sehingga saya katakan paling cepat 25 tahun kalau mau membubarkan KPK itu. 25 tahun juga? Paling cepat. 25 tahun juga belum tentu. Bukan kenapa tidak dipermanenkan saja sih kalau begitu KPK? Boleh dipermanenkan, boleh. Cuma kalau memang mau membubarkan. Karena begini, negara yang sebenarnya normal dan stabil itu kan tidak perlu KPK kan. Polisi sudah ada, kejaksaan sudah ada. Sudah lengkap. Kalau iya sudah lengkap, tidak perlu KPK kalau ini bagus. Karena ini dianggap kurang bagus, tidak optimal tadi, belum efektif gitu, lalu dibentuk KPK. Nah, kapan ini efektifnya? Menurut saya 25 tahun, satu generasi tidak selesai. Kalau melihat situasinya sekarang. KPK itu harus dipertahankan. Itu penting. Baik. Bergerak ya Pak? Iya. Ini masih berhubungan dengan KPK. Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK tidak ada manfaatnya. Iya Pak? Iya. Karena begini, kalau undang-undang KPK yang ada sekarang mau direvisi sesuai dengan draft yang sekarang beredar, itu bukan menguatkan KPK, menghancurkan KPK. Misalnya KPK tidak mempunyai hak untuk menuntut, KPK harus mengeluarkan SP3, itu kan itu yang beredar. Penyadapan. Iya, penyadapan tidak boleh. Nah, koruptor-koruptor itu kalau tidak disadap, tidak akan ketahuan. Tidak akan ketahuan dia. Sudah disadap aja masih lolos. Ini semacam pesanan dari para koruptor nggak sih Pak? Maksudnya tidak boleh menyadap, kalau mau menyadap harus minta izin dari pengadilan begitu. Semacam corruptor fight back begitu. Boleh jadi itu corruptor fight back. Itu bisa jadi orang-orang yang korupsi atau ingin korupsi bisa saja berkepentingan dengan perubahan pasal-pasal di KPK itu. Pertama, yang ingin korupsi agar tidak ketahuan, yang sudah korupsi agar kemudian
tidak ditangkap dan sebagainya kan. Nah ini orang menjadi sah untuk berpikir seperti itu karena nyatanya baru saja ketika kita wawancara ini kan dikagetkan oleh anggota DPR yang ditangkap oleh KPK. Ada OTT ya Pak? Iya, orang belum selesai membicarakan soal sekjen sebuah partai, belum selesai masih ribut, ketangkap lagi satu partai lain gitu, yang dari DPR dan dari partai juga. Semakin percaya orang, DPR ini ingin mengubah KPK ini ingin melemahkan KPK agar tidak ditangkap-tangkap kayak gitu, biar aman. Itu opini orang, persepsi orang kemudian tidak salah memiliki opini seperti ini begitu ya Pak ya. Dan sebenarnya apa sih salahnya kita ini memiliki KPK dengan kekuatan yang seperti sekarang? Kenapa mau diutak-atik itu kan sudah bagus. Kalau tidak mau disadap ya tidak perlu melakukan hal-hal yang demikian. Iya dong, ya, tidak perlu melakukan hal-hal yang demikian. Saya dulu waktu saya ketua MK, saya ketua DPR, saya datang ke KPK, saya kasih nomor telepon saya, ini saya sadap. Ini telepon saya, ini istri saya, ini anak saya. Sadap aja saya bilang. Apa saja disadap. Sadap saya dong. Iya. Saya enggak apa-apa disadap. Ini orang kok takut disadap kalau tidak punya niat jelek. Nah bisa. Kalau sebagai pejabat harus konsekuen dong. Mau disadap. Karena itulah perintah undang-undang. Kalau tidak mau disadap, jangan korupsi dong. Iya, kalau tidak mau disadap, jangan jadi pejabat. Kalau mau jadi pejabat harus mau disadap dan jangan korupsi kan gitu. Oke. Kalau revisi Undang-Undang KPK sesuai dengan draft yang beredar sekarang masih akan terus dilanjutkan di berikutnya, bulan-bulan Januari, di masa sidang berikutnya, begitu DPR, ini bertentangan dengan bela negara? Ya bertentangan dengan bela negara dalam arti luas, ya. Itu kan korupsi itu Mbak, pada akhirnya menurut saya hanya akan menghancurkan negara. Karena tidak ada negara yang selamat, cepat atau lambat, kalau korupsi itu dibiarkan tumbuh. Kalau tidak pemerintahnya runtuh, negaranya pecah gitu. Itu oleh sebab itu siapa saja yang toleran terhadap korupsi berarti dia tidak punya rasa nasionalisme. Saya terus terang masih agak bertanya, kenapa ketika pemerintah dan DPR itu bertemu, keputusannya itu menunda perubahan rancangan undang-undang revisi KPK itu sampai masa sidang yang akan datang. Masa sidang yang akan datang itu Januari. Kenapa tidak diputuskan saja? Karena tidak ada sama sekali unsur yang bisa menyatakan ini lebih baik. Sudah dihapus, tidak ada revisi undang-undang KPK. Kan itu seharusnya selesai. Begitu. Tidak usah nunggu ke masa sidang berikutnya. Selamanya tidak diubah. Sampai ada situasi tertentu yang menghendaki itu diubah. Kalau sekarang kan tidak. Baik. Pak Mahfud dipanggil oleh presiden untuk bicarakan perkara. Saya bilang, saya yang berhak manggil presiden karena saya hakim, saya bilang. Bukan presiden manggil saya. Baik, Pak Mahfud, kita bergerak menuju sesuatu yang sebentar lagi akan dihadapi oleh negara ini, Pak. Ya. Pilkada serentak. Ya. Potensi apa di situ Bapak melihat? Terus terang berdasar pengalaman saya 5 tahun menjadi ketua MK dan selama itu pula saya mengadili pilkada. Jadi hampir semua pilkada di Indonesia itu selalu menimbulkan perkara, selalu diperkarakan. Dan di beberapa tempat terjadi kerusuhan. Itu yang kemarin-kemarin? Iya. Anda bayangkan dulu selama 5 tahun tuh tiap bulan, tiap 2 minggu itu masih terjadi kerusuhan, pembakaran rumah gubernur, kantor KPU, kantor bupati, penyerangan orang, penghadangan, penganiayaan banyak. Bayangkan kalau ini serentak. Oleh sebab itu saya berharap Polri itu harus betul berhati-hati mengantisipasi ini, gitu ya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Ya karena pada umumnya kita itu tidak mau kalah. Di dalam pilkada belum siap kalah meskipun tanda tangan siap kalah siap menang gitu, sesudah kalah benar dia marah-marah, ngerahkan massa, lapor ke MK, sesudah nanti berperkara di MK berusaha nyuap juga gitu kan, pokoknya mencari cara untuk menang. Nah ini kan potensi juga kalau terjadi serentak itu bisa menimbulkan persoalan keamanan yang serius. Saya khawatir terjadi konflik horizontal kalau tidak diantisipasi dari sekarang. Pertanyaannya, MK siap apa enggak nih? Karena di salah satu artikel Bapak mengatakan 60% ini akan ada banyak gugatan begitu ke MK. MK
harus siap. Tetapi dulu saya katakan, waktu zaman saya mengadili pilkada itu 14 hari harus selesai. Nah kalau 14 hari dengan pemilu serentak, pemilu kada serentak, itu MK pasti kelabakan dan kerjanya pasti tidak sempurna. Nah sekarang sudah diubah undang-undangnya, mengadili perkara pilkada itu 45 hari, bukan 14 hari. Itu mungkin bisa membuat MK bernafas lebih lega. Kemudian yang kedua, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pidana itu harus sudah diselesaikan sebelum dibawa ke MK, sehingga MK tidak perlu menilai itu mengganggu hasil pemilu atau tidak, gitu. Pelanggaran administratif juga harus diselesaikan sebelum dibawa ke MK, dan yang menyelesaikan itu Bawaslu. Kalau itu jalan, itu saya kira MK bisa bernafas lega. Tapi supaya diingat, yang dulu pun peraturannya begitu. Yang zaman saya itu peraturannya bahwa harus selesai di sebelum ke MK, harus selesai di Panwaslu, harus selesai di polisi. Tapi nyatanya tidak selesai. Karena yang melakukan pelanggaran itu lari. Sesudah ditetapkan baru muncul. Nah, sesudah muncul diajukan ke MK. Kan MK harus membuat keadilan pada waktu itu. Nah kalau sekarang komitmen-komitmen antar lembaga penegak hukum pemilu itu jalan, saya kira ya itu salah satu jalan untuk membuat pemilu ini berhasil, pemilu kada berhasil dan dengan aman. Baik. Kalau damai agak susah. Oke. Misalnya saya lebih angkanya dari 100, tapi katakanlah kalau ada 100 begitu Pak, dan 60%-nya ini ada sengketa begitu ke MK. Cukup nggak sih Hakim MK? Hakim MK cukup, karena Hakim MK itu ada 9 dibagi 3 panel. Nah, tetapi sekarang mari kita lihat dari 100 pun itu masih jauh dari sekarang angka 269. yang Kalau yang berperkara taruhlah 60%, kan kira-kira 150 lah ya. 140 lah yang cukup berperkara. 45 hari digarap oleh 3 panel itu menurut saya sangat berat. Kalau mau bicara cukup, enggak bisa ditanya cukup atau enggak, harus cukup gitu. Nah oleh karena harus cukup, maka kerjanya bisa sekadarnya untuk satu perkara. Tidak gini. Ini bahaya Pak kalau sekedar bekerja bisa tidak adil, bisa tidak adil. Oleh sebab itu komponen lain dari itu, yaitu kepolisian dan Bawaslu dan KPU tentu saja yang paling utama, itu harus bekerja sedemikian rupa agar yang masuk ke MK itu betul-betul yang sudah memenuhi syarat untuk diadili. Tidak sembarang orang ngajukan, Berarti ada penyeleksi di MK ini betul-betul harus. Iya, penyeleksi. Dan MK, ingat, saya katakan, kalau MK berharap sudah diselesaikan oleh Bawaslu, sudah diselesaikan oleh polisi, sehingga MK tidak perlu mengadili. Tapi ingat, ada dalil yang universal. Kalau orang mengajukan perkara tidak boleh ditolak. Apalagi kalau alasannya di Bawaslu tidak selesai kok, di polisi tidak selesai, kami ngajukan ke sini. Lalu berlaku dalil, hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya. Tetap harus ngadili. Kan gitu. Kalau itu tidak selesai ya di Bawaslu dan di polisi. Baik, mudah-mudahan kekhawatiran ini tidak terjadi begitu ya Pak ya? Mudah-mudahan. Nah, MK pernah memiliki pengalaman yang kurang enak begitu ya Pak ya? Salah satu tokohnya pernah, sekarang sudah ditahan begitu Pak? Sudah dihukum. Pak Akil ya. Nah, itu dia. Ada potensi untuk melakukan penyuapan terhadap hakim juga, dan adakah hakim ini akan tergoda begitu Pak? Terulang lagi peristiwanya lah begitu? Sangat mungkin, karena begini ya. Seperti yang terbukti di pengadilan, Pak Akil itu kan melakukan itu sendiri. Dan untuk melakukan itu sendiri di pengadilan itu mudah. Karena misalnya Mbak, saya sidang dengan Mbak, Anda hakim, saya hakim, ini hakim. Diputuskan hari ini, si A menang. Nanti akan diucapkan 3 hari kemudian. Ini salah satu dari yang 3 ini, telepon aja kepada yang menang. Kamu mau menang enggak? Kalau mau menang, saya tolong dong dikasih uang sekian. Padahal memang sudah menang. Orang yang berperkara tuh justru selalu mencari untuk bisa berhubungan dengan hakim. Kalau saya dulu, saya usir. Pejabat juga, pejabat tinggi juga. Mau ketemu, mau bicara, jangan bicara ini. Saya bilang. Kalau kita bicara lain. Level apa Pak pejabat tingginya? Pejabat tinggi ada yang di lembaga negara, bahkan ada juga yang menteri. Saya bilang, enggak boleh bicara begitu dengan hakim, saya bilang. Termasuk saya dengan Pak SBY dulu, enggak pernah bicara perkara. Orang kan mengatakan, MK tuh sudah didikte oleh presiden. Saya bilang, enggak pernah tanya aja ke presiden. Pak Mahfud
dipanggil oleh presiden untuk bicarakan perkara. Saya bilang, saya yang berhak manggil presiden karena saya hakim, saya bilang. Bukan presiden manggil saya. Gitu. Waktu itu, dan Pak SBY tidak pernah memanggil saya dalam urusan perkara. Kalau manggil itu ya terbuka dengan lembaga negara lain, lalu berbicara gitu. Tapi secara khusus bicara itu, enggak Pak SBY. Dan itu saya kira yang menyebabkan MK itu menjadi kuat di era Pak SBY karena presidennya tahu menjaga wibawa MK itu. Itu saya kira salah satu hal positif yang ditinggalkan oleh Pak SBY. Baik, tapi bahwa gangguan kepada hakim luar biasa ya? Luar biasa. Kalau saya mau jual perkara, saya menangani 296 kasus pemilu kada di luar urusan undang-undang. Saya bisa saja kalau saya mau jual setiap perkara itu 2 miliar bisa Mbak. Bisa, karena saya ketua. Saya sebagai ketua itu pertama tahu begitu perkara itu masuk, oh ini yang akan menang, ini yang akan kalah. Saya tinggal hubungi aja. Atau kalau saya tidak tahu, pada saat diputus saya tahu pertama kali. Seminggu sebelum diumumkan putusan itu saya sudah tahu karena sudah diputuskan. Tinggal angkat telepon tuh kalau mau. Kalau mau nganter uang, dan itu yang terbukti untuk sebagian yang sekarang di penjara itu. Jadi berhubungan juga. Ini Bapak bisa beli pulau kalau begitu cara kerjanya Pak. Kita akan bincang mengenai hal yang lain di segmen berikutnya ya Pak ya. Saat lagi kami kembali. Kita rencanakan jadi guru agama, sekarang jadi hakim, mutus. Baik Pak, ini soal MD memang sudah diceritakan ya, tapi mungkin di sini ada yang belum atau ingin mendengar lagi mengenai sejarah MD di belakangnya ini nih Pak. Iya begini, nama saya tuh Muhammad Mahfud. Dan nama Mahfud itu di kalangan orang Islam, di kalangan orang NU terutama kan banyak yang nama Mahfud. Nah, ternyata di kelas saya itu ketika sekolah, nama Mahfudnya lebih dari satu ketika di absen. Mahfud ngacung 3 orang, sehingga oleh guru tuh bingung kan. Pertama diberi nama Mahfud A, Mahfud B saya, Mahfud C. Sesudah seminggu gitu, Mahfud A, Mahfud B, Mahfud C, guru, wah enggak bagus, kamu Mahfud Musyafa gitu, orang tuanya Mahfud Musyafa. Namamu orang tua siapa? Nama orang tua saya itu Mahmudin, saya Mahfud Mahmudin. Lalu yang sini Mahfud Hasan Basri. Sesudah seminggu, saya yang bosan Pak, saya bilang. Ini kalau nama Mahfud Mahmudin itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagus, tapi kalau didengarkan, kalau anak muda tuh namanya kurang keren gitu. Agak kampungan gitu. Sehingga saya usul apa? Ganti aja Mahfud MD. Nah sejak itu nama saya Mahfud MD. Itu. Ganti nama di KTP nggak Pak? Itu enggak ganti nama di KTP. Itu hanya nama di kelas untuk panggilan. Nah tiba-tiba Mbak, ketika saya lulus sekolah itu lupa bahwa itu tambahan sehingga masuk di ijazah negara. Nah pada waktu itu tahun 74 ijazah itu hanya dikeluarkan satu untuk satu orang dan tidak bisa diganti kalau salah. Itu dikirim dari Surabaya ke Pamekasan, ini ijazahmu Mahfud MD. Loh ini salah gitu. Ijazah SLTP-nya, saya masuk pendidikan guru agama. Ijazah pendidikan guru agama itu, wah ini dari negara sudah MD namanya, ini bukan saya, ini tidak sesuai. Bilang ke guru, ya tidak bisa diubah lagi, hanya dikirim satu dan waktu itu tidak ada prosedur perubahan. Oleh sebab itu nama berikutnya untuk masuk ke SMA-nya pakai MD aja gitu, pakai MD terus, pakai MD sampai sesuai sejarah itu. Wah sampai ijazah doktor, sampai guru besar, sampai jadi pejabat KTP, semuanya. Kalau MD. di KTP Pak? Terus berubah. Kalau KTP kan pada waktu itu bisa diubah tiap saat. Ya, kartu keluarga bisa diubah tiap saat. Yang tidak bisa diubah kan ijazah karena hanya satu. Seperti akte kelahiran tuh kalau udah jadi kan tidak bisa diubah gitu. Sama dengan ijazah sekolah. Baik. Nah, tapi ya untung juga karena MD itu kemudian seperti menjadi merek dagang ya. Kalau orang nyebut Mahfud MD yang itu gitu. Baru ingat berarti dari 3 Mahfud satu kelas itu yang paling punya hoki Mahfud MD. Kalau sama yang ini masih ingat nggak Pak? Hah? Hai, ini Pak Toha. Tahu. Mari Pak, ini guru saya dari Madura dulu. Mari Pak. Silakan. Mari. Silakan Pak. Nah ini dulu saya tuh dulu menjadi murid terbaik lah kalau untuk ukuran lulus SD. Saya tuh mau masuk ke sekolah favorit yang paling bagus SMP 1. Sudah diterima.
Tapi sama bapak ini di BCI ke bapak saya, suruh masuk PGA saja karena di tempat beliau mengajar ini kekurangan guru agama. Saya masuk ke PGA. Nah ini orang yang masukkan saya, meskipun Pak. memang basis orang tua saya memang dasarnya memang ingin saya tuh bekerja di bidang agama. Bapak waktu itu memang bicara ke ayahandanya Iya. Pak Mahfud. Bicaranya Waktu itu- kalimatnya gimana tuh Pak? Pak Mahfud ini main di halaman, saya konsultasi sama ayah beliau almarhum Pak Mo. Saya yang sering manggil Pak Mo, ayahnya ini. Mahmudin tadi itu Pak. Mahmudin, ya. Bagaimana kalau Mahfud ini kita jadikan guru agama? Bab di Kecamatan Waru 21 desa. Pada waktu itu guru agama hanya 5. Wow, kurang Jarang banget. guru agama. Cepat diangkat jadi guru agama. Hmm. Tasaran saya, alhamdulillah, karena ayahnya ini Pak Mu almarhum itu memang takzimnya sama guru luar biasa, rasa hormatnya luar biasa. Akhirnya beliau sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Akhirnya jadi masuk PGA. Jadi masuk. Oke. PGA, Pendidikan Guru Agama. Pendidikan guru agama. Baik. Jadi itu permintaan Pak Toha kepada ayahanda Pak Mahfud itu waktu Pak Mahfud baru lulus SD. Betul. Bapak udah melihat bahwa ada sesuatu yang lain di Pak Mahfud. Pada waktu jadi murid saya, pelajaran agamanya bagus. Pada waktu itu pelajaran agama, ya meskipun sekarang jam-jam pelajaran agama di SD itu hanya sedikit, saya tambah pelajaran istilahnya privat. Saya panggil ke rumah, Hud, nanti sore ke rumah ya. Ini anak taat, sudah asar saya sembahyang datang. Cong, coba baca takbiratul ihram. Kabira walhamdulillahi katsira dan selanjutnya. Wah, bagus banget. Cong, baca tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus. Apalagi kalau sekarang. Waktu itu pencas banget pelajaran sholatnya. Oke, dan tadi Bapak mengatakan salah satu alasannya juga kekurangan guru agama begitu ya di sana. Iya. Tadi Bapak panggilnya apa, Cong? Ya, Cong. kacau. Itu Kacau tuh. ini istilahnya. Kalau di apa ya? Jawa cong itu tole, nak gitu, Oke. nak gitu. Nah, Kalau gitu. bahasa Sunda, jang. Jang. Akhirnya perjalanannya Bapak mengikuti nggak menjadi menteri, anggota DPR? Ya Bapak melihat itu, Bapak apa rasanya sebagai ini kan guru begitu Pak? Kok heran, kok jadi lalu jadi apa itu yang benar-benar saya terkejut pada waktu pakaian merah jadi hakim, saya lihat kok jadi hakim. Kita rencanakan jadi guru agama, sekarang jadi hakim, mutus. Jadi saya kaget. Tidak ada kira-kira murid dari Madura yang jadi anggota MK saja, tidak ada. Yang banyak ya jadi guru agama. Jadi saya bersyukur banget. Oke. Mudah-mudahan ketegasan dan kejujurannya bisa berlanjut sampai akhir zaman. Nah itu pesannya itu. Itu doa guru. Doa guru. Tapi Pak Mahfud nih, apa yang ingin disampaikan ke guru Bapak ini nih Pak? Tentu saya berterima kasih kepada Pak Toha dan kepada guru-guru yang lain gitu yang telah memberi bekal ilmu kepada saya. Baik, terima kasih sudah hadir Bapak. Ya. Kami harus jeda. Ada satu lagi untuk Bapak. Untuk Satu saya? lagi. Iya. Oke. Oke, Pak. Saya bangkit. Kak Mahfud itu yang nyetir depan seakan-akan naik sepeda motor begitu. Saya yang gonceng di belakang. Ngang, 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 gitu. Ayo Mahfud, terus jatuh gitu. Baik, Bapak. Oke, ada tayangan berikut yang ingin kami perlihatkan ke Pak Mahfud juga.
waktu itu yang mau mulai kecil itu memang ingin mau ngaji terus gitu, mau mondok. Tidak pernah di rumah itu mondok di pesantren Pegantenan. Ibunda masih sehat, Pak? Ibu saya masih sehat alhamdulillah. Sekarang usianya sudah 86 dan masih di Madura. Itu bersama adik saya tadi yang perempuan itu adik saya. Ya saya mengagumi ibu saya. Ibu saya itu tidak sekolah, tidak bisa baca huruf Latin, bacanya hanya bisa baca Al-Quran. Tetapi punya visi yang jauh tentang pendidikan. Terutama ayah saya tadi yang kuburannya tadi dikunjungi, itu visinya jauh. Karena begini, ketika saya kecil itu ditanya begini, kamu mau jadi apa kepada saya? Ayah Anda yang bertanya? Iya, ya pokoknya saya nanti mau sekolah. Lalu ayah saya bagus gitu, saya cerita. Lalu dia bercerita tentang Nabi Sulaiman. Kata, kamu tahu enggak, Fud, Nabi Sulaiman itu? Kenapa Pak Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu waktu kecil oleh Tuhan ditanya, Sulaiman kamu pilihlah, akan saya beri apapun yang kamu minta. Apakah kamu mau punya kedudukan tinggi, mau jadi raja? Apakah kamu mau jadi orang kaya raya? Apakah kamu mau punya istri cantik? Atau kamu mau belajar? Nabi Sulaiman, saya mau belajar, saya mau minta ilmu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itulah memberikan ilmu jin, ilmu binatang, ilmu apa. Sulaiman kuasai semua. Sesudah dia kuasai ilmu itu, dia dapatkan seluruh yang ditawarkan Tuhan. Dia ya jadi raja, ya King Solomon, Raja Sulaiman yang mendirikan Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa. Lalu dia juga menjadi orang kaya raya. Kekayaannya tidak ternilai, kan disebut ada film King Solomon's Mine itu. Kemudian dia juga mempunyai istri sangat cantik yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran Ratu Saba, itu Balqis gitu. Itu diperoleh semua karena ilmu. Oleh sebab itu ayah saya, sekarang kamu jangan berpikir apa, belajarlah, karena kalau kamu belajar nanti bisa dapat apa saja dari belajar itu. Baik, tapi Bapak ini memang dari kecil kutu buku, tidak pernah main? Kenapa? Kutu buku, tidak pernah main? Oh main, kutu buku, mainnya main buku. Main buku. Mainnya main buku. Main Dalam buku. pengertian begini. Iya, ya kalau main dalam arti main dengan anak-anak, misalnya main kartu, main sepak bola, mesti saya selalu dalam posisi kalah. Main ini enggak nih Pak? Nih. Oh iya, ini layangan. Oh ini adik saya yang tadi nih. Ya, ini adik kandung saya nih. Sini. Hati-hati ini benar. Saya main layangan juga dulu. Halo, Mbak. Nah, itu artinya main namu ini namanya Buina. Iya. Adik saya yang persis di bawah saya. Jadi Bapak nggak main buku dong kalau ini? Iya, main layangan Layangan juga, juga. main kelereng juga. Tapi saya selalu kalah gitu. Kalau Kalah main-main oleh? begitu. Oleh Kan Bayu? kadang-kala main layangan tuh harus bertanding juga toh. Siapa yang paling bisa. Iya. Saya selalu terbelakang. Tidak bisa menerbangkan layangan sampai tinggi. Kalau biasanya anak-anak lain lihai. Iya. Kalau saya, tetapi kalau yang pakai otak gitu ya, saya sering menang. Lebih banyak menangnya gitu. Misalnya kalau yang pakai otak, Misalnya analisis. menganalisis pakai kartu domino, pakai remi, pakai hitung-hitungan tuh saya sering menang. Tapi kalau keterampilan yang pakai tangan seperti lomba lari gitu, saya pasti kalah. Main apa Ini main gitu. layangan sama apa Ima? Kenapa? Iya. Kadang saya yang bagian megang Ini gini. pegang terus ini. Mbak, main layangan ya salah satunya. Terus main apa lagi? Manjat pohon begitu. suka manjat. Ada pohon ceri atau tapi ya untuk kan panas ya, Pamekasan itu panas, apalagi bulan puasa itu.
Ya kadang-kadang yuk di bawah pohon, tapi kadang-kadang sembunyi-sembunyi dari ayah itu kan tidak boleh manjat-manjat ya, naik juga berdua begitu. Berdua, jadi dari bertujuh ini yang deket dengan Mbak Ima saja, maksudnya sering diajak main begitu? Iya, karena yang agak dekat. Mbak masih ingat nggak kebiasaan Pak Mahfud waktu masih kecil apa gitu, selain yang mungkin bikin Mbak Ina sebel gitu? Kalau main kadang-kadang ya sederhana dulu itu. Memang kakak saya ini ya memang ya usianya tidak beda jauh. Jadi selain kakak tapi ya teman juga sahabat bagi saya. Jadi kadang-kadang kalau sudah tidak ada kerjaan, kalau dulu kan memang itu ya tidak ada hiburan lain. Terus kadang-kadang terus bantal itu disusun-susun tinggi, terus gulingnya taruh depan, terus Kak Mahfud itu yang nyetir depan seakan-akan naik sepeda motor begitu. Saya yang gonceng di belakang. Ngang gitu. Ayo ngebut, terus jatuh gitu. Mbak, saya ingin ke Mbak Ina nih. Akhirnya dari Madura berangkat ke Jakarta dengan posisi-posisi yang lumayan penting untuk negeri ini gitu Mbak. Sebagai adik, sebagai keluarga, ada rasa was-was atau justru bangga? Ya, saya dua-duanya ada. Bangga ya, selalu bangga saya karena kakak saya ya sebagai pejabat ya alhamdulillah karena jujur, lurus. Terus was-wasnya juga ada Mbak saya itu. Yang bikin was-was Mbak Ina dan keluarga ini lebih karena Karena apa? kakak Takut ada saya- orang jahil misalnya ke Pak Mahfud? Ya, karena kakak saya tuh ya berani begitu, termasuk berani. Tapi ada Cerdas, sampai tegas, berani ancaman-ancaman begitu. ke keluarga memang? Ada ancaman-ancaman untuk keluarga memang? Kadang-kadang iya. Pernah ada ancaman juga sama keluarga, tapi semua sudah pasrah sama Allah begitu. Baik, Pak Mahfud. Terima kasih sudah hadir di Makasih, 1 jam lebih dekat bersama Mahfud MD. Mbak Ina terima kasih selalu untuk Ibunda. Semoga sehat-sehat walafiat. Dan untuk Pak Toha juga terima kasih. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Matur nuwun, Bapak.